Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rizky Febi Kartika Putri dari Program Studi Sistem Informasi kelas SI 104 dengan NIM 2401010101882. Pada kesempatan siang ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Peningkatan ICT Literasi Mahasiswa untuk mendukung produktivitas dan kolaborasi digital di era society. Topik ini saya angkat karena kemampuan literasi digital saat ini masih menjadi salah satu keterampilan utama yang harus dimiliki mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja yang modern. Nah, perkembangan teknologi digital saat ini berlangsung sangat cepat dan telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, pekerjaan, hingga pendidikan. Dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas, sehingga mahasiswa dapat mengakses materi eh, dan berdiskusi serta mengerjakan tugas baik secara online dan melalui berbagai platform digital. Namun kemudahan ini juga menuntun mahasiswa untuk memiliki kemampuan literasi digital atau ICT literasi agar dapat satu, menggunakan teknologi secara efektif, kedua, menyaring informasi yang benar, ketiga, berkolaborasi secara online, dan keempat, mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja berbasis teknologi. Oleh karena itu, ICT literasi ini menjadi kompetensi yang sangat penting untuk dimiliki mahasiswa di era society. Apa itu pengertian ICT literasi? Jadi, ICT literasi atau literasi teknologi informasi merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital untuk mengakses informasi, mengelola data, mengevaluasi kebenaran informasi, dan mengkomunikasikan informasi secara efektif. Selain itu, ICT literasi juga mencangkup penggunaan teknologi secara etis, aman, dan bertanggung jawab. Artinya, ICT literasi ini bukan hanya tentang bisa menggunakan perangkat maupun aplikasi, tetapi juga melibatkan eh, kemampuan berpikir secara kritis, kesadaran etika digital, dan pemahaman keamanan data. Dengan istilah kata lain, bahwa mahasiswa yang memiliki ICT literasi yang baik tidak hanya melek soal teknologi, tetapi juga bijak dalam menggunakannya. Oke. Hmm, Nah, berikut beberapa komponen ICT literasi. Yang pertama, information literasi atau yang sering kita sebut kemampuan untuk mencari, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara tepat. Contohnya misalnya membedakan jurnal ilmiah dengan artikel opini. Kemudian yang kedua yaitu digital tools atau penggunaan tools dalam digital. Nah, kemampuan kemampuan dalam menggunakan berbagai aplikasi seperti Microsoft Office, Google Workspace, serta platform pembelajaran online atau aplikasi kolaborasi tim. Nah, yang ketiga, critical thinking atau kemampuan dalam berpikir secara kritis, sehingga mahasiswa mampu menganalisis informasi dan tidak langsung percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Yang keempat, digital ethic uh, dapat memahami aturan dalam berkomunikasi di dunia digital, seperti tidak menyebarkan hoaks, menghargai hak cipta, menjaga sopan santun saat berkomunikasi online, dan yang terakhir yaitu cyber security awareness, di mana kesadaran keamanan cyber dapat menjaga data pribadi atau menggunakan password yang kuat dan menghindari tautan yang mencurigakan. Nah, dari kelima komponen ini saling berkaitan dalam membentuk kemampuan ICT literasi yang utuh. Oke.
Next, mengapa pentingnya ICT literasi? Karena ICT literasi ini memiliki peran yang sangat penting bagi mahasiswa, di antaranya yaitu pertama, mendukung pembelajaran baik secara online dan akses materi secara fleksibel. Yang kedua, meningkatkan produktivitas akademik seperti penyusunan tugas maupun penelitian. Dan yang ketiga, mempermudah kolaborasi jarak jauh melalui platform digital. Dan yang terakhir, meningkatkan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja di era digital. Nah, saat ini hampir semua pekerjaan menuntut kemampuan menggunakan teknologi. Oleh karena itu, mahasiswa yang memiliki ICT literasi yang baik akan memiliki keunggulan kompetitif di dunia kerja. Nah, berikut beberapa tantangan ICT literasi. Meskipun ICT literasi sangat penting, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Di antara lainnya yaitu kurangnya pelatihan teknologi. Jadi, tidak semua mahasiswa mendapatkan pelatihan ataupun penggunaan tools digital secara optimal. Dan yang kedua, informasi hoax atau tidak valid biasanya mahasiswa dapat mendapatkan informasi di internet yang membuat mahasiswa harus lebih selektif dalam memilah kebenaran informasi. Kemudian rendahnya kesadaran keamanan digital oleh masih banyak pengguna yang menggunakan password lemah atau membagikan data pribadi sembarangan. Dan yang terakhir, distraksi media sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menurunkan fokus dan produktivitas dalam proses belajar. Jadi, ada 4 tantangan yang menunjukkan bahwa literasi digital ini tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga kedisiplinan dan kesadaran dalam penggunaannya. Di slide berikutnya, beberapa strategi peningkatan ICT literasi. Untuk meningkatkan ICT literasi mahasiswa dapat melakukan beberapa strategi seperti mengikuti pelatihan maupun workshop digital, uh, dan dilanjutkan memanfaatkan juga tools kolaborasi seperti Google Workspace atau Microsoft Teams. Dilanjutkan dengan meningkatkan kesadaran keamanan digital seperti penggunaan autentikasi 2 faktor. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi secara bijak dan tidak berlebihan. Serta mengembangkan kebiasaan mengecek kebenaran informasi sebelum membagikannya. Dengan strategi ini, mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendukung kegiatan akademik dan pengembangan diri. Nah, berikut beberapa implementasi dalam kehidupan mahasiswa. Penerapan ICT literasi dalam kehidupan mahasiswa dapat dilihat dari berbagai aktivitas, misalnya menggunakan Google Scholar untuk mencari jurnal ilmiah terpercaya, kemudian menggunakan Google Drive untuk menyimpan data dan berbagai file tugas kelompok, kemudian menggunakan Canva atau PowerPoint untuk membuat presentasi yang menarik seperti contohnya saat ini, dan menggunakan Learning Management System atau LMS kampus untuk mengakses materi dan mengumpulkan tugas. Penggunaan tools tersebut dapat membantu mahasiswa belajar lebih efektif, efisien, dan terorganisir. Berikut beberapa studi kasus yang saya lampirkan. Nah, sebagai contoh penerapan ICT literasi, kita dapat melihat penggunaan Google Dokumen dalam tugas kelompok. Dengan Google Dokumen, mahasiswa dapat mengedit dokumen secara bersamaan atau real time, melihat riwayat revisi untuk mengetahui kontribusi anggota tim, memberikan komentar dan saran secara langsung, dan menghemat waktu tanpa harus bertemu secara fisik. Hal itu juga menunjukkan bahwa teknologi digital dapat meningkat secara efisien
secara efisiensi kerja tim dan kualitas hasil tugas. Nah, kesimpulannya, ICT literasi berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ICT literasi merupakan kompetensi yang sangat penting bagi mahasiswa di era society, karena dapat mendukung proses pembelajaran digital, meningkatkan produktivitas akademik, mempermudah kolaborasi, dan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja berbasis teknologi. Oleh karena itu, mahasiswa perlu terus mengembangkan keterampilan digital secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab agar mampu menjadi generasi yang adaptif, kompetitif di era digital. Berikut referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi di antara lain yaitu UNESCO terkait pembahasan kerangka literasi digital global, dan dari Paul Gilster perihal konsep dasar digital literasi, serta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Panduan Literasi Digital Indonesia. Referensi tersebut menjadi dasar dalam memahami pentingnya ICT literasi bagi mahasiswa. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Selamat siang. Oh, nggak bisa